Nah, kalau presiden mewanti-wanti dan khawatir akan terjadi turbulensi politik, jawabannya itu cuma satu, harus dicari dari dalam. Benar nggak itu? Nggak tahu. Karena dari luar nggak mungkin. Siapa yang goyang? Cuma sisa 26%. Kemungkinan besar itu ada terjadi di dalam. Artinya ya. apa? Artinya kalau terjadi turbulensi politik, besar kemungkinan presiden sedang diganggu oleh orang-orangnya sendiri. Itu logikanya. Dan sinyal itu menurut saya kuat. Saya kasih contoh saat itu. Pertama, dengan cara sangat terbuka, Prabowo mengatakan tidak setuju pada program UKT. Terbuka. Bukan lagi malu-malu, terbuka mengatakan saya tidak setuju dengan kebijakan kenaikan UKT. Kalau saya nanti presiden, sudah jadi presiden, yang belum dilantik, kan kira-kira begitu. Saya akan cabut ketentuan itu, bahkan saya akan gratiskan semua uang kuliah bagi perguruan tinggi negeri yang kita lihat aja. Itu sinyal pertama tuh. Sinyal kedua, Tapera. Di Tapera tidak ada partai politik pendukung Pak Jokowi secara faktual, bukan administratif. Karena PDI Perjuangan itu pendukung Pak Jokowi secara administratif. Nasdem itu pendukung Pak Jokowi secara administratif. Tetapi secara politik sekarang tidak lagi. Mereka berbeda. Ketika keluar kebijakan Tapera, tidak ada satupun partai politik pendukung Pak Jokowi secara politik hari ini yang menyatakan dukungan terhadap Tapera, meskipun mereka nggak terbuka untuk menyatakan menolak. Dua kan? Yang ketiga, ternyata seluruh praksi setuju budget untuk makan siang gratis cukup 71 triliun di tahun pertama. Itu akan kita lihat itu nanti, karena di kepala orang 450 triliun. Seluruh rakyat Indonesia akan makan siang. Tiba-tiba yang makan siang itu nggak sampai sepertiga. Kebayang nggak nanti itu? Kebayang nggak itu nanti? Dan semua fraksi nggak ada yang menolak, setuju. Cukup kita anggarkan 71%. Ya saya bukan ekonom, saya membayangkan kalau cuma 71%, sementara di kepala orang saya 71 triliun, sementara di kepala orang begitu Pak Prabowo dilantik, saat yang bersamaan makan siang seluruh anak-anak di Indonesia. Tiba-tiba tergantung siapa yang dapat kupon. Tentunya 71 triliun, artinya nggak sampai sepertiganya kan? Sepertiganya berapa? Dari 450 triliun. 150 ini sepertiganya pun tak ada. Artinya baik kupon. 20% pun tidak ada, baik kupon. Akan kelihatan itu ya kan? Maka di tengah kepuasan itu mencuatlah kekhawatiran. Karena apa? Karena teman setia Pak Jokowi ternyata tidak sesetia yang ia bayangkan. Tapi itu penyakit orang rakus di mana-mana. Sebab orang rakus berteman hanya ingin mencari keuntungan. Ia mengumpulkan teman-temannya sebanyak mungkin dalam kerangka ia untuk mendapat keuntungan sendiri dari pertemanan itu, sehingga teman yang datang kepada dia adalah teman-teman lagi senang, adapun teman susah mereka pergi duluan. Kenapa partai-partai ini menolak UKT? Kenapa partai-partai ini menolak Tapera? Sederhana. Pertama, karena mereka nggak diuntungkan dengan kebijakan itu secara politik. Yang kedua, mau mendekati pilkada. Nanti di pilkada ditanya-tanya oleh masyarakat, calon ini dari partai anu, setuju nggak UKT? Setuju, jangan pilih, kata masyarakat. Oleh karena itu, lebih baik kita mengatakan kita nggak setuju UKT supaya aman. Itulah kalau kau mengumpulkan orang sebagai teman berdasarkan kepentingan, orang pun akan datang kepadamu dengan kepentingan yang sama.
Bila kepentingan tidak bertemu, sudah ya salam. Apalagi situasinya begini tinggal 3 bulan. Nggak ada yang mau merapatnya semua ke presiden yang dinyatakan terpilih tahun 2024 yang akan datang. Karena merapat. Kemarin supaya jaga dan wibawanya tetap terjaga, didudukkanlah presiden terpilih ini di sampingnya, ya kan? Apa maksud dan tujuannya? Jelas. Sekarang si presiden yang masih memimpin sekarang seperti mengaitkan wibawanya kepada presiden terpilih. Udah kebalik-balik ini dunia. Kalau sebelumnya presiden yang mau maju, calon presiden yang ngaitkan diri kepada presiden yang sedang aktif. Kalau sekarang presiden aktif yang sekarang ngaitkan dirinya kepada presiden terpilih. Posisi duduk Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga tidak luput komentar ya. Boleh. Balik. Apa artinya? Si presiden yang masih aktif mulai sadar, dia mulai kehilangan wibawa. Apa bukti yang lain? Di Pilkada DKI. Kita mendengar di Pilkada DKI anaknya yang lain bakal didorong. Begitu ceritanya, ya kan? Benar apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Begitu kita dengar. Tapi gimana respon-respon Dikim? Diam semua. Berhitung. Lah si anak kalau didorong dan dipasangkan dengan si A si B belum tentu menang. Alih-alih menang yang ada malah kita bisa jeblok. Karena apa? Karena di Jakarta basisnya adalah satu kelompok ya PKS yang Islamis, yang kedua kelompok nasionalis di PDI Perjuangan, dan kelompok ketiga adalah kaum intelektual yang jelas-jelas mereka semua adalah anti nepotisme, anti dinasti. Kalau itu dimasukkan ke didorong di Jakarta, ya bakal turun. Maka dicarilah ini kaitannya siapa? Namanya RK Ridwan Kamil, ya kan? Moga-moga terpilih. Si Ridwan Kamil juga pintar. Dia baca dulu siapa yang pilih gua di Jakarta kalau pasangannya dia, gitu loh kira-kira. Sebab kalau pasangannya dia, pemilih semua kabur. Kaum Islamis milihnya PKS, kaum nasionalis milihnya PDI Perjuangan, intelektual milih siapapun, yang penting bukan nepotisme dan KKN. Kabur. Lalu Ridwan Kamil nanya, siapa lagi yang mau milih gue? Gitu ya. Gak ada kalau di Jakarta. Lebih baik di Jawa Barat, udah jelas mau menang, kok malah dilepas demi mengaitkan si anak ini. Jadi si Kimnya sekarang, partai-partai pendukung Pak Jokowi ini pusing, nggak ada tokoh, sementara anak harus dicalonkan. Akhirnya pada diem semua. Lah, tapi nggak bisa dipastikan kenapa wibawa presidennya juga mulai turun. Ketika survei yang sama mengatakan tingkat keterpilihan seseorang mencapai 54% kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu, semua partai-partai mengatakan beda cerita nih kalau ini soalnya. Lah ini ceritanya. Kalau di Pilpres semua orang mengatakan saya orangnya Jokowi loh, ya kan? Sebab kalau 54-60% itu artinya dia bisa menang langsung. Tapi begitu survei mengatakan 54% wibawa Pak Jokowi masih bisa dipergunakan demi kepentingan pilkada, para partai-partai termasuk di dalamnya partai pendukung Pak Jokowi secara politik itu mengatakan ini ceritanya udah beda. 50% itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh di Jakarta, nggak ngaruh di Sumatera, nggak ngaruh di Kalimantan, nggak ngaruh di Sulawesi. Lalu 54% itu buat apa? Karena ada gunanya bagi kita, kata mereka. Makanya mereka sekarang mengatakan justru terus terang, ya tentu Pak Jokowi tetap penting. Nah itu namanya diplomasi. Tetapi di pilkada kita harus cari orang yang elektabilitasnya tinggi, dan jika elektabilitasnya tinggi bertemu dengan kawan-kawan yang lain pun tak apa-apa. Artinya di pilkada partai pendukung Pak Jokowi dan anti Jokowi bisa ketemu. Yang nggak bisa ketemu itu jelas PDI Perjuangan dengan Jokowi. Nggak bisa ketemu kalau sekarang ini. Oke, ini adalah Ray Rangkuti ya.
seorang analis politik begitu, komentator politik. Dia ada 2 poin ya yang pengen dia sampaikan di sekitar berapa menit tadi? Sekitar 8 menitan. Kalau saya rangkum sih jadi ada 2 gitu. Sekarang Pak Jokowi itu ditinggal Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga ditinggal oleh Koalisi Indonesia Maju. Dia pengen mengatakan sesimpel itu, 2 hal itu. Mulai dari dia contohkan tentang program-program Pak Prabowo, kemudian ada ketidaksesuaian antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ada ketidaksesuaian antara Pak Jokowi dengan partai-partai pendukung. Dia pengen menggambarkan itu semuanya. Ini isu yang lama sebenarnya. Walaupun ini video baru, tapi isu yang diangkat isu lama. Isu yang ingin memisahkan atau mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo. Kalau ingat isu itu, kita pasti ingat dengan video yang satu ini. Coba kita tonton bareng-bareng ya. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan ada yang bermimpi, ya jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya terus terang aja kami sangat terharu, bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Ya, jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan sebagai presiden akan bisa membawa bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya kalau ada orang-orang yang bermaksud mengadu domba, kalau boleh itu dihentikanlah. Karena beliau sendiri sudah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober. Jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin katanya. Ada beberapa oknum yang berusaha. Ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKN dan atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Opini ini jelas sesat dan jahat dan jelas-jelas merupakan upaya mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Kawan muda, belakangan ini muncul isu di berbagai media sosial yang pada intinya merupakan upaya mengadu domba antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan calon Presiden Prabowo Subianto, atau setidaknya menyebarkan opini sesat kepada masyarakat agar masyarakat percaya bahwa seolah-olah Jokowi dan Prabowo sebenarnya tidak kompak dan akan saling menjatuhkan. Disebutkan misalnya, Jokowi akan mengkhianati Prabowo saat Prabowo sudah ditetapkan menjadi presiden terpilih. Di tengah perjalanan, Jokowi akan menggulingkan Prabowo agar posisi kepresidenan segera digantikan oleh Gibran. Prabowo yang disebut merasa khawatir dengan kemungkinan bakal dikhianati oleh Jokowi, merangkul Presiden RI ke-6 SBY untuk menghadapi Jokowi. Opini ini jelas sesat dan jahat dan jelas-jelas merupakan upaya mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Opini sesat ini akan dengan mudah ditelan masyarakat yang rentan dengan gorengan isu. Dan ini tampaknya masih merupakan bagian dari upaya menggagalkan hasil pemilu 2024 dengan membuat kekisruhan politik baru. Upaya mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Upaya semacam ini sudah muncul
sejak 2014 hingga 2019 saat Prabowo dan Jokowi saling berhadapan sebagai kandidat presiden pada 2 kali perhelatan Pilpres. Salah satu alasan yang membuat Prabowo bersedia melakukan rekonsiliasi dengan Jokowi dengan menerima tawaran Presiden Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahannya sebagai salah seorang menteri pada Kabinet Indonesia Maju adalah karena dirinya tidak ingin diadu domba terus-menerus dengan Jokowi. Selain tentu saja ada alasan yang lebih utama, yakni persatuan nasional yang selalu didambakan oleh 2 negarawan besar yang patut dijadikan panutan itu, Jokowi dan Prabowo. Setelah Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan, upaya adu domba ini masih terus bermunculan. Ada yang berandai-andai bahwa Prabowo akan menggulingkan Jokowi dari dalam, kemudian Prabowo akan menggantikan posisi Jokowi sebagai presiden. Namun isu ini lambat laun sirna, seiring terjalinnya hubungan yang sangat akrab antara Jokowi dengan Prabowo, baik sebagai atasan dan bawahan maupun sebagai sahabat dekat. Prabowo bahkan menjadi salah seorang menteri yang sangat dipercaya presiden. Prabowo sering ditunjuk untuk mewakili presiden pada berbagai acara kenegaraan dan sering menyertai presiden pada berbagai kunjungan kerja. Bahkan Prabowo sendiri dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa Jokowi adalah guru besarnya di bidang politik dan pemerintahan. Prabowo sering memuji Jokowi sebagai presiden yang tidak pernah lelah bekerja, mampu mengatasi berbagai persoalan negara dengan tenang, dan berhasil meletakkan fondasi ekonomi yang kuat. Jokowi dan Prabowo memiliki kesamaan visi dalam upaya membangun Indonesia menjadi negara maju. Tuh, gimana dong? Masih mau ngangkat isu yang sama? Itu sudah sejak Pak Prabowo ditawari Pak Jokowi untuk masuk ke dalam kabinetnya menjadi Menteri Pertahanan. Isu soal itu tuh udah lawas banget lah, sudah lawas sekali. Jadi kalau misalkan mau nyerang pakai isu yang baru dong, biar enak. Ada yang baru gitu, lebih enak ditanggepin ya. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ciao.